ada di rumah. Hai Orkis, apa kabar? Coba Vela Feli, sapa dulu temannya yang ada di rumah. Iya, hari ini sebelum kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata semua adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Allah yang pimpin kami, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan. Haleluya, amin. Oke, udah siap memuji Tuhan? Vela Feli udah siap memuji Tuhan? Oh iya, nah kita mau angkat pujian kita, I love you Jesus.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari yuk kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata lagi. Adik-adik juga yang di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami hikmat, beri hati kami untuk mau terus belajar tentang firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang di sini ada Vela-Veli. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih, mau dengerin cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus pergi ke rumah sahabatnya. Pasti penasaran kan siapa sahabatnya Tuhan Yesus? Nah, kita mau buka dulu di Lukas pasal 10. Nah, di layar sudah ada di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Karena ceritanya tidak panjang, Tante suruh Vela yang baca ya. Oke, nah yuk Vela bacain semuanya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidaklah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang sendiri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan mengambil daripadanya." Nah, ya kita udah baca nih. Tuhan Yesus dan murid-muridnya suatu hari dia pergi dalam perjalanannya, dalam suatu perjalanan mereka ke suatu kampung atau suatu kota yang bernama Betani. Kampung apa? Yang di rumah sebutin kampung apa? Betani. Nah, sampai di sana lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung, namanya tadi ya, kampung Betani. Kemudian sampai di sana ada seorang perempuan yang bernama siapa? Marta. Yang bernama Marta yang menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, Marta rupanya punya saudara perempuan, punya adik perempuan namanya Maria. Nah, coba sebutkan sama-sama, Maria. Maria ya. Nah, kemudian setelah Yesus masuk di rumah Marta dan Maria, rupanya si Marianya duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Lalu kok cuma ada Maria ya? Nah, kemana Martanya? Penasaran kan Martanya kemana? Rupanya Martanya lagi sibuk masak di dapur, sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk tamu, untuk Tuhan Yesus. Nah, dia sibuk sekali melayani. Nah, tapi setelah sibuk melayani, rupanya Marta merasa, loh, kok saya sendiri yang kerjakan? Saya ini capek loh. Nah, lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu saya. Suruhlah Maria membantu aku. Saya kan sibuk di rumah, sibuk di dapur." Nah, kemudian tahu nggak Tuhan Yesus ngomong apa sama Marta? Tuhan Yesus jawab gini, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ya kan? Terus
Lalu kata Tuhan Yesus lagi, nah waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, Marta pun mendengarkan Tuhan Yesus. Terus lagi Tuhan Yesus berkata, hanya satu yang perlu. Nah, kata Tuhan Yesus, hanya satu yang perlu. Kalau adik-adik bisa lihat di rumah, di ayat 42, di situ dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu bagian terbaiknya? Yang mana bagian terbaiknya? Yaitu di saat Maria mengambil keputusan untuk duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus. Nah, Tuhan Yesus lanjutkan lagi. Nah, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, akhirnya Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Mereka akhirnya berdua duduk di kaki Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang di sini, kita belajar hari ini untuk mendengarkan perkataan Yesus. Biasa yang di rumah kita mungkin sibuk sama mainan, ya kan? Sibuk apa lagi? Sibuk main handphone. Nah, hari ini kita belajar, ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita belajar mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah. Tapi ada waktunya juga kita mendengarkan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, kita mau belajar seperti Maria, duduk diam mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Coba kalau Vela lagi cerita, Feli juga cerita, kira-kira bisa dengar nggak? Kira-kira bisa dengar nggak apa yang diceritakan oleh Vela? Dua-duanya ngomong, nggak bisa dengar, harus salah satu diam baru bisa dengar. Nah, sama kita juga mau belajar diam mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dengan dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu kita mau baca ayat hafalan kita. Itu ada di Amsal 23 ayat 12. Ingat, Amsal 23 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Yang di rumah juga ikutin ya. Yuk, 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Oke, kita baca sekali lagi. Suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Iya, jangan lupa ya hafalannya. Sekarang kita mau berdoa dulu, kita mau tutup ibadah kita. Mari lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami mau belajar untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari Maria Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah dan kami boleh selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berkati kedua orang tua kami juga, dan Tuhan berkati guru-guru kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak sekolah minggu. Nah, ini aktivitinya untuk kelas kecil. Nanti anak-anak kelas kecil akan mendapatkan 2 lembar seperti ini. Nah, pertama-tama Tante harap di coloring aja dulu ya, di coloring semuanya. Sesudah coloring lembar yang ini, kalian bisa gunting, ngikutin seperti huruf T seperti ini ya. Jadi hasilnya, dan yang ini juga digunting, sisain. Udah coloring, udah bagus. Dan yang ini juga digunting. Ini enggak digunting.
Ini yang digunting adalah yang garis yang lebih tebal. Jadi yang sebelah sini digunting, pintunya juga digunting tengahnya, sama yang sebelah sini digunting. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini tadi udah digunting, lihat ya. Nah, ini pintunya tadi udah digunting, dilipat supaya bisa dibuka pintunya. Dan ini tadi kita gunting juga. Nah, seperti ini, kelihatan ya. Dan setelah itu bagian yang ini dimasukkan. Kita masukin. Pertama-tama dari depan, masukin ke belakang, masukin lagi di pintu yang di sini. Kelihatan ya. Habis itu dimasukin lagi ke belakang. Nah, pintunya kalau dibuka, kita bisa tarik. Ini. Bagian belakangnya yang ini ada disuruh dilem pakai yang tadi yang ada tanda bintang. Kita tempelkan di sini ya, supaya tidak lepas. Nah, tante udah lem. Jadi bisa ditarik. Di pintu ini kita bisa lihat martanya. Nanti kalau ditarik, wah ini martanya ke sebelah sini. Nah, ini activity untuk kelas kecil. Bisa minta tolong mama atau papanya yang di rumah ya waktu menggunting ya, supaya tidak kena tangan. Oke. Nah, selanjutnya tante akan jelasin activity untuk kelas sedang. Untuk kelas sedang akan dapat 2. Lebih baik sama untuk seperti kelas kecil, di coloring aja dulu ya. Yang ini di coloring. Coloringnya nggak banyak. Coloring bagian ini rambut, di coloring rambut sama mukanya aja, sama ini yang di sebelah sini ya. Jadinya seperti ini. Nah, tante udah coloring. Dan habis itu digunting badinya, ini badannya digunting sampai sini, badannya digunting. Mukanya juga di sini digunting, semuanya ini digunting sesuai dengan garisnya ya. Nah, setelah badannya sudah digunting, kita bisa buat bulat seperti ini. Sama, mukanya juga ditempel. Muka Maria dan muka Marta ditempel seperti ini. Satu lagi muka Martanya. Jadi mereka berlawanan arah, ya. Satu hadap sini, satu lagi bisa gini. Kalau dibalik, oke? Nah, setelah itu tadi yang ini udah digunting, udah di coloring, diwarnain, kita tempelkan di tengah-tengahnya. Oke. Nah, jangan lupa satu lagi, rambutnya. Ini rambutnya, udah ada tulisannya ya. Rambutnya ininya dipotong supaya bisa kelihatan mukanya. Yang ada poninya, nih gunting rambutnya tuh jadi kayak satu-satu begini. Nah, yang ada poninya ini rambut Maria. Yang satu lagi pastinya rambut Marta. Nah, yang tersenyum, gambar muka yang tersenyum ini adalah Maria. Kita bisa tempelin rambutnya. Dan ini rambut Marta. Muka Marta yang mukanya lagi sedih, lagi masam dia, capean, kerja terus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di situ juga ada template for skirt untuk roknya.
Tante lebih buat roknya 2 kecil seperti ini, dilipat-lipat seperti rok, tempelin di tengah aja. Ups. Nah, satu lagi di belakang sini. Oke, jadi kita punya bisa bermain 2 orang, bisa menjadi Maria, lalu kita bisa main menjadi Marta. Ya, oke. Nah, ini activity untuk anak-anak kelas besar. Anak-anak kelas besar ini adalah ayat hafalan. Setiap kotak itu adalah diisi dengan 1 huruf. Jangan lihat Alkitab dulu, tapi isi dulu. Oke, contohnya di kotak pertama itu ada gambar ice cream. Ini semua bahasa Inggris ya. Ada gambar ice cream. Jadi yang diambil adalah huruf pertamanya, huruf depannya apa? Berarti ini I. Contoh lagi, kotak kedua ada gambar apple atau bahasa Inggrisnya apple. Berarti A. Ini ada gambar kotak selanjutnya ada gambar tikus, berarti mouse. Yang diambil M. Jadi baca I am dan isi selanjutnya. Lihat gambarnya, oke? Nanti kalau sudah isi semua, mau lihat jawabannya benar atau tidak, buka di Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Tapi Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris, oke? Buat adik-adik kelas besar yang sudah bisa hafal, nggak boleh nyontek loh, harus jujur. Yang bisa hafal, suruh mamanya videoin lalu kirim ke tante ya. Nanti yang bisa, yang sudah kirim videonya dan benar semua dikerjakan, ada hadiah loh. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you.